yaitu membuat makanan dari serealia, saya memilih beras putih. Kenapa saya memilih beras putih? Karena bahannya mudah didapat dan merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Dari beras putih ini, saya akan membuat makanan khas Korea, yaitu kimbap. Kimbap ini hampir mirip dengan sushi. Hanya yang membedakan, sushi nasinya dicampur dengan cuka, dan untuk topping kimbap lebih banyak sayuran. Daripada lama menunggu, ayo kita mulai. Oh iya, untuk perencanaan, ada identifikasi kebutuhan dan ide atau gagasan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu menjaga pola makan dengan asupan gizi yang seimbang, penting dalam masa pandemi virus corona. Dengan mengonsumsi makanan sehat setiap hari, bertujuan untuk meningkatkan sistem imun agar tidak mudah terserang penyakit, serta dalam menjaga kesehatan mata saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ, di mana para siswa lebih banyak menggunakan gawai, yang sering kita sebut gadget. Nah, yang kedua, ada ide atau gagasan, yaitu saat pembelajaran jarak jauh, biasanya untuk mengurangi rasa bosan, lebih cenderung untuk memakan cemilan. Untuk itu, dianjurkan agar mengonsumsi cemilan yang lebih sehat, misalnya buah potong atau sayuran, yang mengandung vitamin C, seperti pepaya, jeruk, dan jambu biji, dan vitamin E, seperti tauge, wortel, bayam, lobak hijau, dan brokoli. Untuk tugas prakarya kali ini adalah membuat makanan dari serealia, di mana saya memilih beras putih. Sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, beras putih mudah didapat dan terjangkau harganya. Selain itu, nasi putih atau beras putih yang sudah dimasak mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, untuk itulah saya akan membuat gimbap. Gimbap adalah makanan khas Korea yang berbahan dasar nasi atau beras putih, daging, dan sayuran. Nasi dibumbui garam dan minyak wijen. Isinya beragam, mulai dari ikan, telur, kimchi, keju, tuna, dan sebagainya. Sedangkan bahan sayuran yang digunakan adalah ketimun, bayam, wortel, dan danmuji atau acar lobak. Setelah semua isi digulung, biasanya diiris pisau sampai 8 potongan seukuran gigitan. Dengan demikian, gimbap dapat dijadikan makanan atau cemilan sehat saat pandemi ini. Untuk persiapan, jangan lupa mencuci peralatan masak sebelum digunakan agar higienis, dan mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap agar proses memasak dapat cepat. Nah, kita lanjut ya ke bahan dan alat. Adapun bahan dan alat untuk membuat kimbap. Untuk sayurannya, saya memilih wortel, timun, dan bayam. Untuk protein, saya memilih telur dan ikan salmon. Jika tidak ada ikan salmon, bisa diganti daging ayam atau daging sapi, tergantung selera. Lalu ada juga beras putih, minyak, garam, nori, dan kecap asin. Sebagai pelengkap, saya menggunakan mayones, saus sambal, dan bubuk cabai. Adapun alatnya, yang pertama, plastik bening untuk alas penggulung nori. Yang kedua, ada talenan untuk memotong kimbap yang sudah jadi. Lalu ada piring saji, ada pisau, centongan, penggulung kimbap, dan magicom. Magicom ini banyak fungsinya. Bisa untuk membuat nasi, menumis ikan salmon, merebus sayuran, dan membuat telur dadar iris. Buatnya pertama-tama kita membuat nasi terlebih dahulu. Kemudian cuci beras hingga bersih. Setelah diberi air sesuai takaran berasnya, kita masak nasi di dalam magicom. Nasinya sudah jadi, kita pindahkan dulu ya ke wadah plastik agar mudah diolahnya. Setelah nasi sudah matang, telur sudah dibuat dadar tipis-tipis, ikan salmon sudah ditumis dengan sedikit minyak dan garam, dan sayur sudah direbus kecuali timun. Mari mulai membuat kimbapnya. Pertama-tama kita ambil dulu ya 1 lembar nori.
Lalu, ambil nasi secukupnya. Setelah nasi, kita isi bagian dalamnya dengan sayuran, ikan salmon, dan telur. Lalu kita gulung kimbapnya. Ditekan-tekan ya, kalau tidak nanti tidak menyatu. Setelah padat dan rapi gulungannya, baru kita potong sesuai selera. Kita taruh di piring saji. Setelah kimbap tersusun rapi di atas piring saji, sebagai pelengkap kita bisa menambahkan saus sambal, mayones, bubuk cabai, atau kecap asin. Selamat mencoba! Setelah dievaluasi, ternyata gimbap merupakan makanan yang bergizi dan mudah dibuat. Lalu, saya meminta kedua orang tua saya untuk mencicipi. Setelah dicicipi, mereka menyatakan gimbap buatan saya enak. Nah, untuk keselamatan kerja, saat saya sedang memasak, saya selalu berhati-hati dalam bekerja, baik dalam menggunakan peralatan tajam, listrik, maupun kompor gas.